Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In here I am Fatma Kurniawati and my friend Navita Rahma Aitrishyara. We will present about cognitivism approach counseling. The first about definition of cognitivism approach in counseling. The term cognitive comes from the word cognition, which means the acquisition, arrangement, and use of knowledge. Istilah kognitif ini berasal dari kata cognition yang berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer dalam ranah psikologi manusia yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan understanding, judgment, information processing, problem solving, intentionality, and belief. Then, cognitive counseling approach is insight-focused counseling that emphasizes recognizing and changing negative thoughts and maladaptive belief. Jadi, pendekatan konseling kognitif ini itu merupakan konseling yang berfokus pada wawasan yang menekankan pengakuan dan mengubah pikiran negatif dan keyakinan yang maladaptif pada diri manusia ke arah yang lebih positif. Dalam kasus pendekatan konseling kognitif, seringkali individu itu menyalahkan diri mereka sendiri dengan mengabaikan banyak informasi positif yang relevan tentang diri mereka sendiri, dan mereka justru berfokus pada informasi negatif tentang diri mereka sendiri. Contohnya seperti adanya pemikiran I can never do anything right, or life will never treat me well and I'm hopeless. Then, about the characteristic of the cognitive counseling approach. The first, cognitive counseling approach does not inform how the counselor should feel something, but offers the benefit of feeling calm even in difficult circumstances. The second, the therapist or counselor wants to get a good understanding of the things that the counselor is thinking. Hal ini menyebabkan konselor sering mengajukan pertanyaan dan memotivasi konselor untuk bertanya dalam hatinya. The third, cognitive counseling approach is a theory and technique based on inductive method. Metode induktif ini mendorong konselor untuk memperhatikan pemikirannya sebagai sebuah jawaban sementara yang dapat dipertanyakan dan diuji kebenarannya. Then, homework is the most important part of the cognitive counseling approach technique. Hal ini karena dengan adanya pemberian tugas, konselor dapat memiliki informasi yang memadai tentang perkembangan konseling yang akan dialami oleh konselor ini tadi. Selain itu, dengan tugas rumah, konselor ini juga akan dapat terus melakukan proses konselingnya walaupun tanpa dibantu oleh konselor. Then, the relationship between the counselor and the therapist or counselor is well established. Hubungan ini itu bertujuan agar konseling dapat tetap berjalan dengan baik. And the last, the counselor must be able to understand the goals and objectives expected by the counselor and assist the counselor in making it happen. Then, about the cognitive counseling approach. The basic aim of the cognitive counseling approach is to remove biases or distortions in thinking so that individual can function more effectively. Jadi pendekatan kognitif counseling ini bertujuan untuk mengubah pemikiran negatif atau skema kognitif yang negatif ke arah yang lebih positif. Then, to change this cognitive schema can be done at 3 levels. The first is a reinterpretation scheme, namely by reinterpreting something or trying to take a positive view. The second, with a modification scheme, where the individual makes some change but not totally. The third, with a restructuring scheme, which replaces these cognitions with more realistic and more suitable thinking. Then, about human nature according to the cognitive approach.
The first, humans are born with a potential to think straight and rationally and think irrationally. The second, humans have a tendency to maintain themselves, achieve happiness, think and convey their thoughts, communicate with others, and develop towards self-perfection. Then, the last, humans also have a tendency to destroy or harm themselves, avoid thinking, repeat mistakes, believe in their unseen, are impatient, blame themselves, and come to develop self-perfection. Selanjutnya, peran dan fungsi seorang konselor kognitif. Yang pertama, play a role in educating clients about counseling kognitif. Nah, di sini seorang konselor itu wajib untuk memberikan edukasi kepada clients atau konseli tentang konseling yang akan dilakukannya. Nah, dalam hal ini yakni konseling kognitif. Nah, bagaimana sifat dari konseling kognitif, bagaimana karakteristiknya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah guides and helping clients understand how their beliefs and attitudes leads to the way they feel and act. Nah, selain membangun hubungan yang positif dengan konseli sebelum melakukan konseling, seorang konselor juga memiliki peran dan fungsi sebagai pemandu dan membantu clients dalam memahami bagaimana keyakinan mereka itu dapat berdampak kepada bagaimana cara mereka bertindak. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling kognitif. Setidaknya ada 10 teknik bisa digunakan. Yang pertama adalah scheduling activities. Nah, scheduling activities atau penjadwalan kegiatan ini bisa dilakukan kepada konseli yang utamanya memiliki permasalahan overthinking atau memiliki rasa kecemasan. Contohnya seperti konseli memiliki rasa cemas yang berlebih karena jadwal yang padat. Wah, ini jadwal saya banyak sekali. Nah, pasti kan ada banyak pikiran-pikiran ya, overthinking seperti itu. Nah, permasalahan seperti ini bisa dibantu dengan menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan urutan prioritas seperti itu. Kemudian mental atau emotional imagery. Nah, yaitu membayangkan situasi yang baru. Seperti contohnya, seorang konseli yang memiliki permasalahan bahwa berteman itu tidak baik karena mungkin pada masa lalu dia memiliki teman yang suka membuli dia atau yang lainnya. Nah, dengan teknik ini, konseli dibantu dengan membayangkan situasi yang baru di mana bahwa berteman itu memiliki manfaat yang banyak, memberi dampak yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya cessation of thought atau thought stopping. Nah, teknik ini dilakukan dengan menghentikan pikiran-pikiran yang negatif yang dimiliki oleh seorang konseli. Nah, seperti contohnya ya, konseli yang sering menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami kegagalan. Nah, ketika konseli mulai memikirkan pemikiran yang negatif seperti itu, nah pada saat itu juga berkata stop, seperti kayak menekan tombol stop gitu ya. Stop berpikiran seperti itu, stop untuk berpikir negatif. Nah, seperti itu. Nah, teknik ini bisa juga dibantu dengan alat bantu lainnya seperti gelang ataupun kalung. Nah, ketika pikiran-pikiran negatif itu datang, maka bisa ya memegang kalung atau memegang gelangnya untuk sebagai sarana untuk seperti menekan tombol stop gitu, stop untuk berpikiran negatif seperti itu. Nah, selanjutnya diversion or distraction, pengalihan atau distraksi. Nah, dalam teknik ini konseli dibantu untuk mengalihkan pemikiran-pikiran
negatif menjadi hal yang sebaliknya, yakni hal-hal yang positif atau sisi-sisi positif yang ada pada konseling. Nah, selanjutnya self-talk. Nah, self-talk ini dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan positif kepada konseling, seperti aku pasti bisa melakukan ini karena aku yakin aku mampu, aku bisa, aku cerdas. Nah, seperti itu. Selanjutnya affirmation atau afirmasi. Nah, afirmasi ini masih berkaitan dengan self-talk, namun dalam kata-kata yang lebih pendek, seperti aku yakin, aku bisa, aku pasti bisa, aku mampu, aku cantik, aku cerdas, seperti itu. Selanjutnya ada systematic assessment of alternatives. Nah, teknik ini dilakukan untuk membantu konseli dalam membuat keputusan atau memilih suatu hal. Selanjutnya ada reframing atau relabeling. Nah, dalam teknik ini konseli dibantu untuk mengurangi pemikiran-pemikiran negatif dengan cara merubah cara pandang konseli terhadap suatu permasalahan kognitif. Nah, jadi yang dirubah itu cara pandangnya, bukan permasalahan ataupun orangnya. Selanjutnya ada role play. Nah, role play ini sangat bagus untuk mengurangi pemikiran negatif konseli dengan cara mengaktualisasi pemikiran baru, sehingga dapat mengubah cara pandang konseli terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir ada biblioterapi. Nah, biblioterapi ini dilakukan dengan cara memberikan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseli, seperti misalnya konseli menghadapi permasalahan yakni kurang percaya diri karena merasa kurang cantik ataupun sebagainya. Nah, konselor dapat membantunya dengan memberikan bacaan yang berkaitan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan cara menambah kepercayaan diri, ataupun bacaan yang terkait seperti seorang yang berhasil melalui hal-hal yang sama yang dihadapi oleh konseli, seperti itu. And the last is stages in cognitive counseling. There are 5 stages that must be carried out in the process of cognitive counseling. The first stage is establishment a good relationship with the counseling. Nah, dalam tahap awal ini, selain mengumpulkan informasi tentang konseling, seorang konselor dapat menanyakan perasaan, pemikiran konseli, dan juga mengenai harapan konseli dari konseling yang akan dilakukan. Selanjutnya, identify the counselor's negative thoughts. Mengidentifikasi pemikiran-pemikiran negatif konseling. Nah, dalam tahap ini, konselor mengidentifikasi pemikiran-pemikiran negatif konseli dengan menganalisa di mana masalah tersebut biasanya muncul, kemudian frekuensi masalah, intensitas, durasi, serta konsekuensi dari permasalahan tersebut. And the next stage is set the change target chosen by the counseling. Tahap yang ketiga adalah konseli menentukan target yang akan dicapai. Nah, target ini haruslah jelas dan juga dapat dicapai. Seperti misalnya ketika melakukan konseling dengan permasalahan konseli, yakni kurangnya percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Nah, targetnya misalnya saja adalah dari yang semulanya tidak mau sama sekali untuk berbicara di depan orang banyak, menjadi mau mencoba untuk berbicara di depan teman kelasnya, misalnya seperti itu. Jadi harus jelas dan juga dapat dicapai. Dan selanjutnya adalah application of cognitive techniques, yakni mengaplikasikan teknik-teknik konseling kognitif. Nah, dalam tahap ini
konseli diberikan tanggung jawab yang lebih dengan diberikan tugas rumah. Nah, tugas rumah ini maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk menerapkan teknik konseling kognitif yang dipilih. Nah, teknik konseling kognitif ini yang dipilih haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konseli dan juga yang sekiranya efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah monitoring the progress of the counseling and evaluating the success of counseling, yakni memonitoring perkembangan konseli dan juga mengevaluasi keberhasilan konseling. Nah, pada tahap akhir ini dilakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap proses konseling yang telah dilakukan dengan teknik konseling yang telah dipilih. Seperti itu. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada saran, kritik, silakan disampaikan, dan juga apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan juga mari kita diskusikan bersama nanti di sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.